Ketua dan jajaran, bahwa kalau tidak salah setahun lalu ya kita ketemu di Sentigi, pada waktu itu saya dalam posisi narasumber. Dan kalau tidak salah saya memberikan seandainya ini, nanti saya sedikit bahas masalah hukumnya, apalagi itu bahas masalah ada, apalagi ini masalah sudah mendarah daging gitu ya, mengagak. Artinya seandainya nanti ini beralih ke transformasinya ke Bumresma, ini sudah saya katakan dulu tuh, dia nanti ini bentuknya ada bidang usaha tersendiri. Nanti di mana pengelolanya adalah dari bapak-bapak ini yang akan menjadi pengelolanya. Tentunya nanti ada regulasinya. Itu kalau tidak salah yang saya berikan masukan dulu. Kalau tidak salah itu. Sebab kita tidak bisa meninggalkan sejarah yang tahu persis, apalagi orangnya ada di masyarakat. Ya, pertama. Kedua, dari sisi hukum saya juga sepakat tadi itu, karena saya sedikit memahami hukum. Kalau kita bicara tentang kebijakan ya, dari struktur pemerintahan dan bagaimana tata kita undang-undang kita dari sesuai dengan Undang-Undang 11 tentang pembentukan perundang-undangan itu dari Undang-Undang 45, terus ada TAP MPR, ada undang-undang garing Perpun, terus ada PP, Perpres ya, di bawah PP dan Perpres, baru dia Perda Provinsi, baru Perda Kabupaten, dan sekarang ada peraturan desa. Dan ini sebenarnya ke depan ini Perdes ini sudah masuk dan tahu tentang perundangan selaku pemerintahan yang paling paling depan, yang paling bawah yang ada di Nusantara Indonesia ini. Kedua, masalah berbicara hukum tadi saya kemukakan dari ketua urutan perundang-undangan kita itu, dan berbicara tentang omnibus law, apalagi ini sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, dan ini paling lama 2 tahun, dan ini harus sudah tidak berlaku lagi. Dan itu saya pahami itu putusan itu sebenarnya supaya 50-50, sebenarnya harus langsung batal dihukum itu kalau kita bicara hukum. Karena apa? Karena kita di sana kan tidak mungkin hakim itu mempertimbangkan bagaimana wibawa pemerintah. Itu yang saya pahami dulu. Nah, kalau ini filosofinya, dasar pertimbangannya undang-undang omnibus law, tentunya ini jadi pertanyaan juga dari sisi hukum. Sebab ini nanti setahun ini dia sudah out gitu. Kalau ini menjadi pertimbangannya. Cuman perlu kita pahami juga bersama bahwa setiap pembuatan suatu kebijakan pasti itu ada pertimbangannya. Terutama dari aspek filosofisnya ya, sosiologis, terutama sosiologis ini. Yang saya lihat di sini PP ini dari aspek sosiologis, ya itu yang dikedepankan, dan aspek ekonomi. Nah, nanti ini kalau saya dari sisi hukum saya sepakat dengan bapak-bapak, dan ketika saya narasumber saya sepakat itu bahwa ini tidak bisa kita pisahkan dari historicalnya, historical daripada pengelolaan ini. Lebih-lebih kalau kita berbicara tentang SDM kan ini persoalan. Kedua, sekarang kan ini belum semua desa yang bekerja sama menjadi Bumdesma. Sehingga ini harus disosialisasikan dulu. Kalau ini kita laksanakan. Tadi ada katanya sudah ada koordinasi antara komisi berapa dengan 2 dan 5. Sebab kalau kita berbicara dari pertimbangan hukum, ini saya juga masih tanda tanya. Kalau itu memang filosofinya tadi yang omnibus law. Tapi saya lihat PP-nya belum saya baca ya. Ya, di depannya di atas. Kalau memang itu merujuk ya, kepada undang-undang omnibus law, tentu ini juga akan jatuh ketika undang-undang ini akan hapus. Itu kan persoalan dari sisi filosofis. Karena ini kalau pembentukan berat sedikit ini bisa punya ilmunya itu, jadi bisa pahami betul. Sehingga nanti ini perlu kita kaji dia. Nanti mungkin langkah pertamanya Pak Kabir kita undang
semua kepala dinas untuk sosialisasi ini. Sebab ini PP ini kan baru juga. Jadi begitu PP itu harus dipahami betul oleh teman-teman kabupaten. Harus dipahami betul. Nanti di dalam itu nanti mungkin saya hadirkan ketua asosiasi, nanti saya di sana akan memberikan suatu pandangan-pandangan hukumnya. Terus bagaimana cara implementasinya? Nah PP ini kan harus ada juknis dan segala macam kan persoalan. Bagaimana mekanisme, bagaimana bentuk perubahan pengalihannya bagaimana. Belum lagi kalau sudah UPK ini punya badan hukum, sebab itu dia punya juga dasar hukum tersendiri dalam pembentukannya, sehingga dia tidak ada benturan-benturan dari sisi hukum. Itu. Nah sehingga ini nanti perlu kajian. Tolong Pak Sekretaris dengan Pak Kabid semuanya bantu. Terus kerjasama desa ini Pak Kabid tentang kerjasama desa. Pertama memang kita sekarang ini sedang meyakinkan atau memberikan sosialisasi kepada semua desa supaya segera membuat kerjasama menjadi kerjasama BUMDes itu, menjadi BUMDes SMAP. Ada hanya barangkali 87 Pak Kabid ya yang sudah ada yang kerjasama ya BUMDes SMAP, tapi itu pun belum efektif. Nah di satu sisi dari sisi SDM ini memang perlu masih kita di BUMDes ini perlu kita betul-betul ini injeksi manajemen BUMDes itu. Sementara di manajemen UPK ini saya yakin ini sudah profesional dari sisi keilmuan kan, dari sisi praktisnya juga. Sehingga nanti ini kalau ini betul-betul ya, kalau betul-betul dilaksanakan ini harus bapak-bapak inilah yang menjadi nanti ya katakanlah pionernya gitu, yang ikut di sana. Itu harus kita perjuangkan. Karena yang tahu persis dan yang memahami di lapangan tentang uang-uang ini kan bapak-bapak di masyarakat ini. Yang sudah mungkin kemarin Jawa Timur ya, tapi belum ya. Jawa Timur. Nah, itu nanti Pak Kabid itu perlu studi komparasi di sana. Sebab di sana kemarin itu hanya dia launching itu menteri karena dia menteri kan dari sana, langsung launching dengan gubernurnya. Itu saya juga masih bingung itu kan bagaimana bentuk bentuk pengalihannya, bentuk transformasi dari sisi hukumnya bagaimana kan jelas dari sisi hukum. Sebab ini bukan hanya remeh-temeh, bukan hanya sesederhana yang kita bayangkan. Dari sisi hukum harus clear dalam artian bagaimana bentuk pengalihannya, terus bagaimana bentuk hukum pengalihannya harus jelas. Nah ini yang perlu kita nanti Pak Kabid untuk identifikasi. Sekarang pahami dulu aturannya, tapi secara sepintas saya paham sudah itu. Cuman kalau itu menjadi filosofinya di undang-undang Omnibus tentunya dia menjadi ikut tidur nanti setelah undang-undang ini tidur. Ini kan persoalan di hukum. Sebab ini paling lambat 2 tahun dia sudah tidak boleh lagi digunakan undang-undang ini. 2 tahun batasnya. Ini lagi setahun. Ini bentuk keputusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin. Padahal itu menjadi perdebatan dinamika hukum, perdebatan yang tidak tiada henti-hentinya.